mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Wan Abdu Channel. Pada kesempatan ini saya kembali akan menayangkan satu video dari Kiai Imad. Pada video ini menanggapin guru gembul dengan Gus Wafi. Nah, Kiai Imad menyatakan bahwa apa yang dinyatakan guru gembul, ilmu nasab itu tidak ilmiah, Gus Wafi yang tidak mengetahui ilmu nasab itu sendiri. Karena Gus Wafi memahami tentang ilmu nasab ini tidak dibangun beton yang kokoh dari tradisi psikologis Islam dan hujah-hujah yang dipakai. Itu menurut Kiai Imad. Nah, untuk lengkapnya, mari kita saksikan video dari Kiai Imad sebagai berikut. Cara menetapkan nasab menggunakan teori surah istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Wafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabita Alawiyah, bahwa apabila surah istifadah ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah surah sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh. Akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah, ini yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas. Ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat, dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat. Dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujaj-hujaj yang ada. Nah, ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Wong apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah istifadah bisa digunakan sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa sebuah surah istifadah tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu berupa bayyinah yang berupa selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu, Kang Mas Rifki, Kang Din. Ini kita mungkin
Agak panjang dulu saya ya. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khattun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi, harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Nah, ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang menyebutkan bahwa apa namanya itu Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi. Dalam juga kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khattun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam. Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semah Dirojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke.
Coba abad sebelumnya, oh benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11, terus di abad ke-10, benar masih benar. Di abad 9, nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubed. Di abad 8 tidak, di abad ke-7 tidak, di abad ke-6 tidak, anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Balawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab, Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak, pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga Tahaffut. Kemudian teori ilmu kalam. Jadi dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pitagoras, kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pitagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat, karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri.